Senyum Senyum itu, itu, tawa tawa itu, itu, apakah apakah semuanya asli semuanya atau asli cuma atau cuma sandiwara sandiwara belaka? belaka? Malam itu seakan mengulang segalanya. Kenangan lama, luka, dan perasaan yang tak pernah benar-benar padam. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Apakah itu cinta yang kembali? Atau hanya bayangan manis dari masa lalu? Tak ada jawaban pasti malam itu, hanya keheningan yang menyisakan tanda tanya. Yang jelas, setelah malam itu, tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Pagi hari di Bali menyambut dengan udara hangat dan aroma laut yang khas. Dari balkon penginapan, cahaya matahari menari di permukaan air, memantulkan kilau seperti serpihan kaca. Suara burung dan gamelan samar-samar terdengar dari kejauhan, memberi kesan seolah pulau ini punya denyut hidupnya sendiri. 4 orang berdiri di sana. Raka, Alia, Thomas, dan Salsa. Masing-masing membawa senyum, masing-masing pula membawa rahasia yang tak terucap. Perjalanan ini dimaksudkan untuk bersenang-senang, tapi siapa yang tahu? Terkadang liburan bukan hanya soal tempat baru, melainkan juga tentang perasaan lama yang kembali mengetuk. Pagi dimulai dengan senyum yang indah dari Alia karena teringat saat semalam yang terjadi dengannya dan Raka. Salsa merasa heran dan aneh melihat Alia yang sedikit berbeda tidak seperti biasanya. Kamu kenapa, Alia? Kenapa? Apanya? Hari ini kamu beda banget. Kayak bukan kamu biasanya. Lebih banyak senyumnya. Apa ada hal yang buat kamu kayak gini, Alia? Jangan bilang kamu dirayu sama Raka. Terus kamu suka sama Raka. Jangan, Alia. Jangan suka duluan sama Raka. Bahaya. Enggak kok. Bukan itu. Mungkin karena liburan ini seru. Makanya aku senyum terus. Oh gitu. Kirain. Soalnya kan kamu jalan berdua semalam sama Raka. Pasti dirayu terus kamu sama Raka. Jangan ya. Jangan suka duluan. Lebih baik kamu buat dia jatuh cinta sama kamu duluan. Itu lebih baik. Iya. Salsa yang cantik dan baik hati. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Alia menjawab dengan senyum yang lebar, Salsa hanya mengiyakan tanpa bertanya lagi. Dan tak lama Thomas dan Raka datang untuk bergabung. Terlihat Alia melihat Raka agak malu-malu, dan Raka juga melihat ke arah Alia dan tersenyum manis padanya. Thomas membuka pembicaraan. Hari ini kan hari terakhir kita di Bali. Mau ngapain lagi ya? Ada saran atau ide mungkin? Karena mereka sudah mengunjungi semua wisata viral di Bali, dan tidak tahu mau ngapain lagi. Tapi Salsa mengusulkan sebuah ide. Gimana kalau kita diving aja yuk? Seru pasti. Ide yang bagus. Ayo kita coba. Alia memotong pembicaraan itu dan berkata, Maaf, aku tidak bisa. Karena aku tidak mahir berenang. Maaf sekali lagi. Salsa dan Thomas mendengar itu berniat untuk ganti rencana, tapi Raka berkata sambil megang bahu Alia. Tenang aja Alia, aku bakal jagain kamu, jadi gak perlu takut. Salsa dan Thomas terkejut sambil melihat ke arah Raka dengan wajah yang sebal dan berkata dalam hati mereka. Buaya ini sudah mulai menunjukkan niatnya. Buaya ini sudah mulai menargetkan mangsanya. Alia, jangan lulu terlalu cepat sama mulut manisnya. Alia terkejut karena tiba-tiba Raka menyentuhnya dan berkata begitu. Baiklah, aku ikut. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat, tapi Salsa menarik Raka untuk berbicara padanya. Kamu, jangan macam-macam ya Raka. Raka menjawab sambil tersenyum. Ah tunggu dulu, macem-macem apa ini? Kamu jangan terus baperin Alia. Kalau kamu gak niat dan gak suka, jangan baperin Alia. Kasian dia kalau nanti kamu PHP-in dia, dan dia juga temenku loh. Raka hanya tersenyum dan bilang, Aku jadi bingung, kamu dan Thomas suruh aku deketin Alia, sekarang kamu bilang, jangan macem-macem, jadi bingung aku. Itu dulu, semakin hari, aku semakin takut kalau kamu cuma mau jadiin Alia mainan baru kamu, kayak yang sudah-sudah. Ya, lihat aja nanti, aku gak janji,